Hey guys, tanggal 1 Agustus 2026, Bantar Gebang tidak akan menerima sampah selain sampah residu. Ini akan meng-create sebuah new normal baru guys dalam kegiatan kita sehari-hari terkait sampah. Ini sesuai dengan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah. Nah, jadi Bantar Gebang ini khusus untuk penduduk DKI Jakarta tentunya ya guys. Bantar Gebang tidak akan menerima sampah kecuali sampah residu. Jadi jangan diklip, dipotong-potong guys ya. Nah, sampah residu itu seperti apa? Yaitu tisu, popok bayi, pembalut wanita, atau mungkin kalau plastik tuh plastik saset. Tapi guys, sebaiknya minta panduan sama RT-nya. Ketika sekarang saya ini record, ini tanggal 29 Juli, itu berarti kira-kira 2 atau 3 hari lagi ya, 29, 30, 31, ya 3 hari lagi, itu mulai efektif. Berarti mungkin rekan-rekan udah denger dari RT-nya, RW-nya, atau kelurahan. Dan jika ada yang melanggar akan kena sanksi administratif. Ya, ada sanksinya guys ya, kalau membuang sembarangan. Nah jadi gimana? Sisa sampah selain itu kayak sampah botol-botol atau sampah dapur organik itu nggak diserahkan ke sampah tersebut. Sampah B3 apalagi sampah-sampah baterai. Nah saya izinkan saya ngebahas satu persatu. Pertama, sampah botol itu bisa dikasih ke pemulung atau mungkin mbaknya atau yang di rumah mungkin ingin menjual itu bisa dapat tambahan buat jajan. Juga jual kardus, bahkan ada yang bilang kalau botol itu dipisah sama tutupnya karena masing-masing ada harga berbeda. Nah sekarang saya ngomong sampah organik, yaitu sampah dari dapur. Nah untuk mengolah itu ada banyak cara sebetulnya guys, cuman yang saya tagging penting di kotak saya itu ada 4. Saya tidak membatasi, pasti mestinya lebih banyak, saya juga lagi belajar. 1, yaitu membangun atau menanam biopori di dalam rumah. Nah biopori ini jadi ditanam di dalam rumah itu ada beberapa macam ukuran. Ada yang berapa liter, ada yang 25 kilo atau yang 25 liter. Ada yang seukuran cat segala macam. Bahkan sampai yang ada yang ukurannya besar sedang. Ada juga disebut dengan biopori jumbo. Nah biopori jumbo itu size-nya adalah 120 liter. Untuk pemasang biopori jumbo yang perlu diperhatikan adalah ketika penggalian kalau bisa jangan terlalu dekat sama pondasi. Karena akan takut menurunkan pondasi itu, menurunkan tanahnya itu. Nah, baik mau biopori yang besar ataupun yang kecil, itu cara membuatnya adalah dipotong bawahnya, jadi bottomless, benar-benar bottomless, potong bawahnya dibolongin total. Terus dindingnya itu dibolong-bolongin guys, dindingnya dibolong-bolongin dan harus ada tutupnya, baru ditanam di dalam tanah. Nah sebelum membuang sampah yang pertama, usahakan taruh ranting dulu guys. Ya, taruh ranting dulu sebelum membuang sampah yang pertama. Jadi sebelum sampah yang pertama taruh ranting dulu to create the gap, untuk membuat jeda antara sampah pertama ke dalam tanah. Nah, apakah habis itu simsalabim totonya nanti tiap kali buang sampah langsung menghilang? Enggak, ini bukan sulapan. Nah, ini mau saya terangin. Ini akan bakal ada semacam new normal how you process the garbage. Nah, untuk sampah dapur organik, untuk yang nabati silahkan ditanam di dalam tanah. Tapi untuk yang tulang ayam, tulang daging ataupun bahkan sisa daging, jangan mau di dalam tanah kita. Tanyakan kepada RT atau RW untuk memintakan dibangun semacam biopori jumbo komunal, yaitu biopori jumbo untuk bersama. Jadi nanti yang diserahkan di tempat sampah adalah 1, yaitu residual yang udah saya sebut. Minta panduannya residual itu apa, B3 itu apa, organik itu apa, plastik itu apa. Terus sama ada 1 plastik khusus untuk sampah dapur yang daging. Daging gak bisa dicampur di tempat kita karena dia lama, decomposingnya lama guys. Tulang tuh lama decomposingnya guys. Itu mesti kamu ingat. Ada beberapa RT pakai kompling namanya, apa tuh? Kompos keliling. Jadi dikolek sendiri, digenjot, ada volunteernya. Gimana RT kamu? Coba rencananya gimana tuh? Nah, coba kamu tanya. Nah, kembali lagi ke
Aku baru ngomongin satu ya, aku kan akan ngomongin 4 masalah organik, 4 cara, 4 solusi. Solusi pertama tadi kembali lagi biopori. Udah aku terangin ada jumbo yang 120 liter, ada yang sedang, ada yang kecil. Dan kalau bikin bolong total, kasih ranting untuk sebelum sampah pertama. Nah setelah sampah pertama ditaruh di situ, lalu diberikan mikroba, namanya mikroorganisme namanya IM4. IM4 ini bukan hanya beli terus ditabur, enggak guys. Banyak dijual di marketplace, banyak dijual di marketplace. Jadi 4 ini mikrobanya ketika kita beli dari marketplace, apapun itu marketplace-nya, itu di situ mikroba atau mikroorganisme yang akan membantu kompos. Dia masih dalam keadaan dorman, dalam keadaan tidur. Untuk mengaktifkannya, kita harus punya yang namanya molase. Jadi kalau nggak salah takarannya 1 tutup taker 1 liter air, disiapin di botol 1 liter air. Terus ada 1 takaran buat C4, taruh, terus habis itu taruh gula, taruh atau mungkin gula dulu atau mikroba dulu, aduk dalam 1 liter. 1 taker penutup E4 itu untuk 1 botol 1 taker E4 itu, tapi dia bentuknya bukan gula taker ya, kira-kira seperti itulah. Ada yang bilang pakai gula merah aja. Nah, apa bedanya molase sama gula merah? Nanti mohon dicek lagi. Kalau gula merah dia itu belum ada karbohidratnya. Karena si bakteri ini untuk mengaktifkan si mikroorganisme, si mikroba ini untuk mengaktifkan bukan hanya perlu gula aja guys, dia perlu gula dan karbohidrat. Jadi kalau ingin menggunakan, nggak mau bikin molase, nggak mau beli molase, bikinnya pakai gula merah plus bekas air beras disatuin. Nah itu dia dapat karbohidratnya dari si air beras itu sendiri. Oke, jadi ditaruh 1 size tutupnya 4, taruh di dalam 1 liter air, terus ambil lagi molase 1 liter, aduk. Ada yang bilang suruh nunggu 5 hari, 6 hari. Nah nanti adukannya itu diambil dikit-dikit ditaruh di tempat buat semprotan. Nah jadi sampah yang pertama ditaruh, semprotin itu. Kalau kamu telat belum beli itu ya udah nggak apa-apa. Sampah yang dapur ditaruh, disemprot. Setelah ditaruh disemprot pakai itu, E4 itu. Karena dia akan, bakteri itu baru setelah dia aktif itu nanti akan makanin si mempercepat si composting itu guys. Jadi gini, taruh sampah dapur yang tadi yang tentunya agak basah karena tumisan sayur kan. Ingat no, tulang no. Tulang ayam no, daging no ya. Itu harus jangan di rumah kita. Terus baru ditutup dengan dedaunan kering. Penting guys. Karena kalau basah semua nggak bakal optimum compostingnya. Atau bisa juga pakai kertas-kertasan, karena kertas kan dari selulosa ya, kalau nggak salah bisa juga tuh kertas. Atau wadah telur tuh yang bentuknya kayak kertas, sobek taruh di situ. Nah daun kering atau kertas atau apapun tutup di situ, semprotin dikit mikrobanya. Itu tadi E4-nya tadi itu yang udah hasil campuran. Besok buang lagi sampah dapur ke situ, semprot lagi, terus taruh lagi, tutup lagi selalu dengan kering. Selalu kalau setelah basah semprot, tutup lagi dengan kering, terus cipratin sedikit. Terus tutup guys, harus wajib ditutup. Mau yang 120 liter, mau yang bentuknya kayak tempat cat yang bekas atau tempat cat yang clean tapi dibolongin atau mau pakai air botol galon atau apapun, pastikan harus ada tutupnya. Karena takutnya bau gitu guys, ya kan? Atau nanti dihinggapi laler jadi belatung, amit-amit. Nah itu cara pertama. Jadi new normalnya itu nanti untuk yang cara pertama itu adalah seperti itu new normalnya guys. Semprot ya 4 segala macam. Nah cara kedua adalah ada rumah yang full bangunan. Nah berarti dia harus beli komposter. Harganya sekitar 400-500 ribu guys komposter itu. Kalau nggak salah tinggal pakai guys. Udah ada campurannya di situ. Jadi taruh di situ sampah dapurnya. Ingat cara kedua ini sama kayak cara pertama. Tulang ayam semua nggak boleh masuk situ. Daging nggak boleh. Yaitu sampah dapur nabati tanaman. Vegetables, fruits ya gitu. Di tengahnya nanti bisa jadi kompos kalau nggak salah per waktu 2 bulan 3 bulan guys. Dan di bawahnya biasanya ada keran. Namanya air lindi atau air lidi apa air lindi. Itu airnya juga pupuk juga guys. Yaitu pupuk bentuk cair. Nah cara ketiga adalah beli alat komposter. Jadi alatnya itu, nah cara ketiga ini kayaknya guys. Ini gak perlu misah antara tulang ayam segala macam guys. Kalau gak salah apa perlu dicairin, perlu dipecahin dulu atau apa. Jadi intinya gini,
Yang si alat ketiga ini, kalau nggak salah daging atau tulang pun sedikit bisa masuk. Nanti di double check ya. Semua sampah-sampah dapur masukin situ, nyalain 6 jam, 7 jam, 8 jam, besok paginya kalau malamnya dinyalain, paginya udah jadi pupuk kompos. Harganya itu sekitar di marketplace 7 juta, 8 juta, segala macam guys. Nah tapi guys yang perlu diperhatikan adalah berapa pemakaian KWH-nya. Dan seberapa rempong lo perlu, seberapa repot lo perlu pupuk komposnya. Nah ada lagi cara keempat. Cara keempat adalah pakai alat, gue gak ada maksud endorse, namanya SingGuard, tulisannya SINKGARD kalau gak salah. Nah SingGuard ini alatnya itu, dia itu dipasang di dalam sink yang biasa kalau tempat cuci piring gitu ya, atau mungkin lo mau create baru juga. Itu gak peduli guys, mau tulang ayam, tulang ikan, kulit jeruk, kulit buah, sampah apapun, masukin aja push ke situ, gak usah takut tersendat, gak usah takut clogging di situ. Karena si alat itu akan menghancurkan semua sampah-sampah dapur sampai size-nya size partikel. Nah ini langsung jadi sink pembuangan itu langsung alat sebelum pipa guys. Sebelum pipa alat itu dulu ngancurin. Baru datang ke pipa pembuangan ke septic tank. Nah jadi seolah-olah kayak sampahnya benar-benar hilang total karena udah dihancurin sampai level partikel. Nah itu guys, itu juga harganya sama kayak yang nomor 4. Cuma bedanya kalau nomor 3. Nomor 3 bisa pupuk kompos. Lo mesti mau repot jualin komposnya. Atau lo memang gue suka kok gue pro kompos. Ya itu tergantung kesenangan hati masing-masing. Atau lo pengen feeling, gue gak pengen rempong lah, gue gak pengen repot lah, gue pengen samain aja. Seolah-olah hilang nih semua langsung gue hilangin. Ya lo pakai cara yang keempat. Cuman cara ketiga keempat, perhatikan berapa itu pemakaian listriknya. Ya kan, pemakaian listriknya. Mungkin buat teman-teman ya oke lah harga segitu, ini buat kami tuh mahal ya 4 juta 6 juta, buat beberapa ya kebanyakan orang tuh mahal. Tapi mungkin udah tapi gue gak repot lagi, udah gak mikirin tanam-tanam, gak mikirin apa-apa, tuh cocok lah buat di apartemen tuh cocok lah ya kan. Nah sekarang kamu tinggal pilih, mungkin kalau ada cara kelima, ke-6, ke-7 aku gak ingin membatasi. Cuman paling gak itulah new normal yang harus diaplikasikan paling enggak, terutama yang nomor 1 tuh sama nomor 2 ya kan. Nomor 1 nyampurin E4 sama molase rutin buang sampah. Nah itu tuh. Karena kalau E4 yang enggak dicampur, karena kalau enggak dikasih tahu nih penggunakan E4 sama molase, alamat nanti mau 120 liter mau berapa liter ya sampahnya numpuk. Ya kan, mau berapa liter enggak kepake, tinggal gali lubang, tutup lubang istilahnya kayak gitu kan guys, amit-amit. Nah, itulah kenapa perlu repotnya sing aktifin E4. Kalau enggak numpuk guys sama. Karena enggak dibantu sama mikroba atau mikroorganisme untuk makanin, untuk memproses composting itu sendiri. Gue penasaran sama pendapat lo guys. Apa lo juga udah disosialisasi? Harusnya udah ya. Orang 3 hari lagi kan. Gue penasaran guys. Yaudah gitu aja. Keep learning, stay humble.